jangankan akal, mata ini digunakan membaca, melihat ayat-ayat Al-Quran itu jadi nikmat, jadi obat kok untuk menghirangi pikun dan lain sebagainya. Itu mau Al-Quran dibaca, bukan ini belerem itu, dibaca di tulisannya itu, karena itu obat. Beda dengan mukjizat yang lain ya, misalnya Kanjeng Nabi nyuwun sewu, jari mulia beliau bisa mengeluarkan air karena darurat, orang butuh minum. Tapi kan itu disaksikan hanya orang-orang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi subuh ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di mushola nur yang kita cintai ini. Salawat bersalam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul husna bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum memulai pengajian kita, apapun kegiatan kita, selalu kita awali dengan kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu litalabil ilmi. Setelah kita berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang mungkin pada hari ini ada yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakitnya, Allah sehatkan jiwa dan raganya, baik lahir maupun batin. Bagi yang punya kesusahan, punya masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluarga, diberikan jalan keluar, kemudian dimudahkan baik urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Kemudian juga bagi yang punya hajat dan cita-citanya, mudah-mudahan disampaikan segala hajat dan cita-citanya. Kemudian yang punya hutang piutang, mudah-mudahan Allah segera lunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian juga kita berlindung pada Allah SWT, minta dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala wabah penyakit dan penyakit-penyakit lainnya, sehingga selamat, sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah kunatin salih wa ala hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, kita kirimkan surat Al-Fatihah, kita kirimkan saudara kita yang di Palestina, ya. Mudah-mudahan Allah melindungi, ya, saudara-saudara kita yang di sana. Mungkin bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka menjadi husnul khotimah, menjadi syuhada, ya, mati dalam keadaan syahid semuanya. Kemudian juga, ya, mudah-mudahan saudara kita juga, ya, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran
dalam menghadapi Bani Israel ataupun Israel ini. Kita minta supaya dilindungi ya saudara-saudara kita di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kita Al-Ustaz Muhammad dalam pendidikan agama Islam, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga berkah majelis ilmu ini kita selalu diampuni dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditambahi ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita kembali buka kitab Tijarud Durari, masih dalam bab sifat wajibnya para rasul yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatonatu. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihim, di dalam haknya para rasul, alaihim, semoga tercurahkan kepada para rasul apa as-salatu ta'i sholawat atau rahmat ta'zim wassalamu, dan keselamatan. Yang wajib failnya al-fatonatu, sifat fatonah. Fatonah itu sifat, maknanya cerdas atau limpat. Wahia aitayaqul. Tayaqul itu artinya berjaga, atau bahasa Jawa ini melek. Fatonah itu maknanya melek. Melek itu selalu berjaga. Jadi orang yang punya sifat fatonah selalu cerdas dalam melihat objek dan mendengar objek secara tepat. Nah, fatonah itu ada hubungannya dengan kecerdasan, tiga kecerdasan. Yang pertama cerdas intelektual atau akal, ada cerdas emosional, ada sholat maghrib, sholat isya, malam ya, dari musola sampai rumahnya ngadep langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau dilalah malamnya nggak tangi, pokoknya gua emang. Lah iya, tidur itu Allah yang buat ya, bangun ya Allah yang membuat. Pengen tahajud kok disuruh tidur ya itu karena ya Allah kon tidur ya semono kan lebih enak. Nah, oke. Jadi baladah ini cuman kalau manfaatnya baladah nggak cocok untuk jadi pemimpin, jadi rasul. Nah, itu loh maksudnya. Tapi tetap ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Loh, kadang nyun sewu, kita ini punya saudara, punya saudara kandung ini. Lalu terus kemudian di antara saudara kita itu utun ini bahasa Jawa lah. Utun ini nggak kemana-mana. Itu justru malah manfaat, bisa ngerawat orang tua. Iya toh? Coba pinter kabeh. Terus kemudian aktivitasnya di luar kota semua. Karena nggak ada yang ngurus.
Berarti ada manfaatnya kan? Nggak ada, jangan dinyai. Goblok sekolah ya pinter-pinter. Loh, justru itu. Dan itu ternyata nikmat deh kalau diangan-angan. Iya. Coba itu sedulur kok pinter semua terus meninggalkan nggak ada yang rawat orang tua kan malah repot. Akhirnya orang tua yang rawat siapa? Pembantuan malah. Jadi itu ada manfaat, tapi manfaat harus disesuaikan. Nah kalau pemimpin umat ya harus pinter, sehingga para rasul itu luar biasa, termasuk yang dicontohkan di Al-Quran itu siapa? Nabiullah Ibrahim, cerdas banget. Ini piye wong kok pada nyembah batu ini. Wah itu tak babati ya lah wis. Akhirnya berhala itu dihancurkan. Dengan cerdasnya beliau yang besar dikalungi kampan. Wareng diomen ini apa? Iku lah yang gede itu lah kampanye di situ. Nggak mungkin loh dia gerala, iya geraja nggak mungkin masa apa sampai sembah gitu kan. Menemukan seperti itu kan luar biasa. Nah, maka Rasul itu diberi kecerdasan karena ada hubungan dengan hujah. Maka mukjizat yang paling besar adalah Rasulullah SAW yang paling besar adalah Al-Quran ini. Kenapa? Al-Quran ini siapapun orang yang belajar menyaksikan kehebatan Al-Quran. Akal ini jangankan akal, mata ini digunakan membaca, melihat ayat-ayat Al-Quran itu jadi nikmat, jadi obat kok. Untuk menghirangi pikun dan lain sebagainya itu Al-Quran dibaca, bukan ini benerem, dibaca di tulisannya itu, karena itu obat. Beda dengan mukjizat yang lain ya, misalnya Kanjeng Nabi nyun sewu, jari mulia beliau bisa mengeluarkan air karena darurat orang butuh minum. Tapi kan itu disaksikan hanya orang-orang tertentu yang hadir di saat itu, ya lawan deh. Nyaksiin gimana? Mau cerita kan? Nabi Musa punya tongkat yang bisa macam-macam itu. Ya, coba misalnya tongkat itu di Bapak Bambang sampai sekarang misalnya, kan meragukan ini bener asli apa ora. Terus yang nanya bener asli apa enggak itu alat ukurnya apa yang bisa itu asli apa enggak, udah pernah lihat aslinya kan enggak juga. Jangan-jangan ngaku ini asli tanggone mati go dewe. Jadi mukjizat yang paling luar biasa ya Al-Quran, dan ternyata Al-Quran itu adalah sangat-sangat rasionalisme, sangat terasa, kecerdasannya luar biasa. Makanya cara-cara Allah menjawab atau istilahnya mengedukasi sama makhluknya berupa manusia itu dengan luar biasanya. Setelah orang neko-neko, lihat perhatikan, fal yang duril insanu ila ta'ami anna sobabnal ma'a sobban. Manusia itu nggak usah sombong-sombong, lihat perhatikan apa yang kamu makan, asalnya dari mana yang kamu makan itu. Iya ya, dari nasi dari mana? Dari padi dari mana? Dari tanah. Itu kalau ya, nah, ketika kita nggak makan sehari atau 2 hari lemes, ini orang gagah-gagahan loh, nggak sarapan loh, udah diajak kegiatan masih mikir, ngomong belum sarapan belum, sibuk ngurusi pikirannya, udah sarapan, udah roti nggak, padahal Pak Eko urung keterak roti pagi itu ngersulo Pak. Itu menunjukkan bahwa oh iya ternyata kita nggak ampuh, yang ampuh itu Allah. Kita tegak aja harus dikasih kekuatan oleh sesuatu yang menurut kita remeh gitu. Coba waktu nasi itu dianggap sepele kan, wis kenyang, sampai tawarin opo wis kenyang. Tapi ketika lapar Pak, jangan kan nasi sama sate, nasi sama sambel wis sangat-sangat enak. Allah mengingatkan, sering diingatkan dengan surat-surat kecil.
Surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin 'alaiha hafidz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in tafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib yanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan manusia, kamu itu asalnya diciptakan dari apa? Nah, itu berarti kan mengajak, Al-Quran itu mengajak akal itu untuk menemukan jati diri kita. Ketika Al-Quran menyuruh mengingat-ingat, itu berarti kan sesuatu, nggak mungkin sesuatu yang tidak pernah dirasakan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, kok disuruh ingat? Mungkin nggak ya? Ya nggak mungkin lah. Nah, kenapa suruh ingat? Ya karena kita sudah melakukan peristiwa itu, cuma nggak sadar. Jadi saat jadi sperma apa ya sadar Pak? Oh, kalau sudah bisa menentukan sendiri, wah pengennya ketemu kain. Wong awak dhewe pengen apa bojone sing iku ae delalah kok sing iku kan. Udah mikir, udah mulai SD pacaran, delalah judone kok ora itu. Berarti kan bisa milih. Dan Allah ya.